Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bintang Fadli Ramadan dengan NIM 215080107111036. Kali ini akan saya menjelaskan tentang DNA dan RNA. Pengertian dan macam-macam DNA. DNA atau dalam bahasa Indonesia ialah asam deoksiribonukleat. Adalah molekul pada inti sel yang berguna untuk menyusun genetik dan mengendalikan seluruh aktivitas sel pada semua makhluk hidup. Lalu yang pertama, DNA nuklear. Nukleotida adalah susunan ada dua rantai panjang yang membentuk spiral yang disebut dengan double helix. Yang kedua, mitokondria. Mitokondria adalah struktur sel yang mengubah energi makanan yang dapat digunakan sel. Masing-masing sel terdiri dari ratusan hingga ribuan mitokondria yang berlokasi pada cairan di sekitar nukleus atau sitoplasma. Selanjutnya, struktur DNA rantai helix ganda. Menurut Francis Crick dari Inggris dan James D. Watson, susunan dari DNA yaitu: yang pertama, DNA terdiri dari dua rantai polinukleotida yang berpilin atau double helix. Yang kedua, setiap nukleotida berada pada bidang datar yang tegak lurus seolah-olah membentuk anak tangga, pasangan basa nitrogen, sedangkan ibu tangganya berbentuk dari gugus fosfat. Lalu di antara dua rantai polinukleotida dihubungkan oleh ikatan hidronitrogen pada tiap-tiap pasangan basa nitrogennya. Lalu basa pirimidin selalu berikatan dengan basa purin dengan pasangan yang selalu tetap. Lalu nukleotida. Nukleotida adalah unit nomoner yang bergabung dalam membentuk molekul yang lebih besar, yaitu polimer, seperti RNA dan DNA. Struktur nukleotida terdiri dari: yang pertama, satu molekul gula, ribosa pentosa, dan deoksiribosa aldopentosa. Yang kedua, pasangan basa yaitu basa purin dan basa pirimidin. Lalu yang ketiga, fosfat yang dihubungkan dengan gula pentosa membentuk sebuah ikatan yang disebut ikatan fosfodiester. Lalu nukleosida dan basa. Nukleosida merupakan sebutan dari bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Nukleosida yang mengandung ribosa disebut ribonukleosida atau ribosida. Sedangkan nukleosida yang mengandung deoksiribosa disebut deoksiribonukleosida atau deoksiribosida. Dalam kasus nukleosida, basa nitrogen dan gula pentosa sama dengan nukleotida. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa adalah gula sederhana atau monosakarida yang ditemukan di kedua organisme hidup. Lalu, basa nitrogen adalah nyawa organik heterosiklik aromatik yang mengandung atom nitrogen yang mengambil bagian dalam pembentukan nukleotida. Basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Dalam biologi molekuler, dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam pasangan basa Watson-Crick, adenina yaitu A membentuk pasangan basa dengan timin, sementara guanin dengan sitosina dalam DNA. Pada RNA, timina digantikan oleh urasil. Pasangan basa juga merupakan mekanisme dasar bagi kondon pada mRNA untuk dikenali oleh tRNA pada saat translasi dalam pembentukan protein. Lalu, purin adalah senyawa organik aromatik heterosiklik yang terdiri dari 4 atom nitrogen dan 2 cincin nitrogen karbon, di mana cincin pirimidin menyatu dengan cincin imidazol. Purin dikenal untuk bertindak sebagai molekul prekursor dalam sintesis senyawa kimia seperti kafein, teobromin, teofilin, dan pirimidin adalah senyawa organik aromatik
heterosiklik yang merupakan piridina dan benzena yang terdiri dari 2 atom nitrogen pada posisi pertama dan ketiga dari cincin 6 anggota dan 1 cincin karbon nitrogen. Pirimidin ini membentuk basa yang lain dalam DNA dan RNA yang tidak dapat dibentuk oleh purin, yaitu sitosin, urasil, yaitu RNA, dan timin, yaitu DNA. Lalu struktur RNA dan macam-macam RNA. Yang pertama, RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berlilin atau single helix. Yang kedua, RNA juga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu RNA ribosom atau RNA memiliki struktur yang panjang dan stabil. Dilansir dari Encyclopedia Britannia, RNA disebut RNA ribosom karena merupakan penyusun ribosom bersama dengan protein dalam sitoplasma sel. Yang kedua, mRNA membawa pesan atau mRNA memiliki struktur yang pendek dan tidak memiliki sesuai dengan kode genetik DNA yang di bawahnya dilansir dari Micronotes. Kode genetik disimpan mRNA dalam bentuk triplet nukleotida dan kodon. Lalu tRNA, RNA ditransfer atau tRNA memiliki struktur yang paling kecil jika dibanding mRNA dan rRNA. Dilansir dari Micronotes. tRNA terdiri dari 75-95 nukleotida yang stabil karena diikat oleh ikatan hidrogen. Lalu perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA. Dari fungsi, DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA mengendalikan sintesis protein. Lalu letak, DNA terdapat pada inti sel, lalu RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Lalu komponen gula. Pada DNA yaitu deoksiribosa dan pada RNA yaitu ribosa. Lalu ukuran. DNA memiliki ukuran panjang sedangkan RNA memiliki ukuran pendek. Lalu jenis basa nitrogen pada DNA yaitu purin, adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin, yaitu sitosin dan timin. Sedangkan jenis basa nitrogen pada RNA yaitu purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitosin dan urasil. Lalu kadar pada DNA tidak berubah dan kadar pada RNA berubah. Lalu dogma sentral. Dogma sentral biologi molekular menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembaca materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Replikasi DNA merupakan tahapan penting yang mengawali proses mitosis dan meiosis. Secara umum, replikasi DNA merupakan proses pengopian rangkaian molekul DNA indukan sehingga dihasilkan molekul anakan yang identik. Transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan rantai mRNA atau RNAD oleh rantai DNA template. Transkripsi terjadi di dalam nukleus dan dikatalis oleh enzim RNA polimerase. Berikut adalah tahapan dari transkripsi. Yang pertama, inisiasi adalah terikatan RNA polimerase pada rantai DNA promoter, lalu RNA polimerase akan memisahkan rantai ganda DNA dan menyiapkan template untuk cetakan untayan tunggal untuk ditranskripsi. Yang kedua, elongasi adalah bergeraknya RNA polimerase di sepanjang untayan DNA yang bertindak sebagai cetakan DNA template. RNA polimerase kemudian akan membentuk molekul RNA menjadi sebuah rantai RNA. Yang ketiga, terminase adalah tanpa bahwa proses transkripsi telah selesai.
RNA polimerase akan melepaskan hasil transkripsi RNA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.